Bahwa setiap proses itu mengalami 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap perintis. Tahap perintis ini adalah kerja keras. Bahkan ada curahan air mata, darah, bahkan nyawa. MTS Sembulan Nurul Quran kita rintis sekitar 6 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih banyak pejuang-pejuang perintis. Ada Pak Lamudin, ada Ustadz Kevin, ada Ustadz Badrus, ada Ustadz Dayat, ada Ustadzah Mega, ada Ustadzah Restu, ada Ustadzah Dewi. Itu masa-masa rintisan. Ada pula Ustadz Heri, Ustadz Ridwan, Ustadz Yani yang sekarang sudah berada di fakultas lain. Perlu saya sebut agar kita menghargai sejarah. Dulu kami bersama teman-teman perintis merasakan bagaimana belajar dalam kondisi kesederhanaan. Kantornya singgetan dengan ukuran 2 meter kali 6 meter yang berdampingan dengan kamar mandi Pondok Putra, sehingga saat kami istirahat kami mendengar nyanyian-nyanyian khusus kamar mandi dan anak-anak yang sedang bercengkrama di kotor. Rintisan itu memang berat. Bahkan mungkin Ustadzah Restu masih ingat waktu masuk ke MTS Sembulan Nurul Quran, saya yang ngetes loyalitasnya. Gak sampai pengen main Nurul Quran ini, loyalitasmu sejauh mana? Ini sedang berhikmah di sini. Penerus itu tinggal meneruskan. Jadi kalau perintis itu apapun dikeluarkan, kalau penerus tinggal berinovasi, tapi tetap harus menghargai perintis. Karena saat kita menghargai ini dibutuhkan ketawaduan untuk mengakui bahwa ada jasa orang lain di luar kita. Saya pernah mendengarkan kalam dari kiai saya. Kalau di pesantren namanya mahfudz. Kalau dalam dunia bahasa Inggris itu namanya quotes. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia namanya kata bijak. Seingat saya, Al-Maqbulas di bagian saya mengatakan, laisa sa'nu liman tuhib, walakin as-sa'nu liman tuhab. Hanya berbeda madsul dan maklumnya. Laisa sa'nu liman tuhib, walakin as-sa'nu liman tuhab. Keistimewaan itu bukan bagi mereka yang mencintai, tapi keistimewaan itu akan terasa spesial bagi mereka yang dicintai. Mencintai berat, tapi lebih berat dicintai. Mengakui itu berat, tapi lebih berat diakui. Kalau hari ini kita mencintai Rasulullah, yes. Masalahnya apakah Rasulullah mencintai kita? Ini masalah. Kalau hari ini kita mengabdi di Nurul Quran, yes. Tapi apakah kita diakui sebagai pengabdi? Ini yang masalah. Saya berharap saya termasuk kategori tuhab. Karena saya sudah berusaha mencintai orang-orang ini sepenuh jiwa. Nilai-nilai keteladanan dari Kiai Subur Adinama Al-Maqbulah, Allahu yarham, sebenarnya sudah tertulis di halaman asrama ini. Apa yang tertulis di kayu-kayu, pohon mangga, pohon nangka itu semuanya adalah nilai-nilai luhur dari Al-Maqbulah hingga Yai Subur. Yang bisa memaknai itu adalah Pak Yai Subur dan orang-orang yang pernah diajak diskusi bareng. Bagi yang tidak pernah diajak diskusi dengan Pak Yai Subur, tulisan itu mungkin hanya tulisan tanpa makna sebagai aksesoris halaman. Tapi bagi mereka yang pernah diajak ngobrol Pak Yai Subur, tulisan itu adalah ekspresi jiwa Al-Maqbulah sekaligus cita-cita luhur. Seneng gawe lego, ojo seneng gawe gelo. Terus kemudian santri bisa jadi apa-apa dan seterusnya. Apa yang tulis itu semuanya adalah nilai-nilai dan cita-cita luhur dari Al-Maqbulah.
yang ketika Anda ingin tahu di balik mana itu, berceritalah kepada Pak Lamuddin, berceritalah pada Ustadz Badrus, pada Pak Etik, maka Pak Yesus akan terwakili oleh beliau. Penerus itu melanjutkan perintis. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kalian paham bahwa pesantren ini adalah mambaul hikmah wa mambaul adab. Kalau soal kepandian, saya yakin Google lebih pandai. Kalau soal kecerdasan, YouTube lebih cerdas. Tapi nilai keadaban itu ada di pesantren, yang salah satunya diwariskan oleh para asatidz, asatidzah, dan para murabbi, para kiai. Ada satu filosofi sederhana yang ini gampang dicerna. Mohon maaf. Bapak Ibu Guru, ini adalah uang. Kenapa uang ini dicari? Karena uang ini bernilai. Uang ini di sekolah dicari, di pabrik dicari, bahkan uang ini diselokan pun dicari, dimasukkan ke dalam sapi tank pun dicari, diremet-remet, dibuang, dicampur sampah, tetap dicari. Kenapa? Bernilai. Pelajarannya adalah ketika kita menjadi orang yang bernilai, maka dimanapun kita akan dicari dan dia. Tapi kalau kita tidak bernilai, kita akan dibuang. Belajarlah dari uang. Bukankah kalian semua juga mencari uang? Bukankah kita semua direwangi berangkat jam 7 pulang jam 3 demi uang? Walaupun uang bukan tujuan utama. Yang jadi persoalan, uang itu dicari karena bernilai. Dan nilai itu adalah adab. Sehebat apapun kita, kalau tak beradab, kita akan mudah dilupakan. Dan ini refleksi bagi saya. Setelah saya meninggalkan MTS ini, kok ternyata saya dikenang kebaikannya, berarti saya bernilai. Tapi jika saya meninggalkan tempat ini, kemudian banyak yang membahas saya bukan orang yang baik dan orang yang kita hanya dicontoh, jadi saya belum bernilai. Ini introspeksi bagi diri saya. Di periode penerus ini adalah kalian semua. Jadi eranya Ustadz Saiful, Ustadzah Mazidah, Ustadzah Putri dan seterusnya, penerus sampai dengan era-era Khadimah yang hari ini mengabdi di mereka. Teruslah berinovasi, teruslah berproses, tapi jangan lupa jasa para perintis. Karena yang kita cari tidak hanya banyaknya materi, tapi yang kita cari adalah berkah. Berkah bukan terletak di kekayaan, berkah bukan terletak di jabatan, berkah bukan terletak di kendaraan, tapi berkah itu terletak pada sikap hati kita ketika menerima, menghargai, mengakui, dan kemudian kita diakui sebagai hamba Allah yang diberkati. Proses yang ketiga yang paling nikmat itu adalah pewaris. Perintis pasti rekoso, penerus pasti rekoso. Titik yang ketiga adalah pewaris. Dan pewaris ini kan penate, mereka tinggal menerima, menikmati. Sama ketika hari ini kita menikmati warisan tanah, menikmati. Kalau kita menerima warisan mobil, tinggal menikmati. Niki yang Bapak saya sampaikan. Seminggu yang lalu Bunyai silaturahim rumah saya di GLE 1. Beliau menyatakan, kok metu kenapa Pak ya? Saya jawab, boten kenapa. Napa jenengan bermasalah kali anak-anak dulu? Saya jawab, tidak ada masalah dengan para bus dan para naik. Ya kok jenengan megah? Saya jawabnya sama. Nurul Quran hari ini sudah baik,
biarkan saya menjadi perintis di tempat lain, karena itu akan lebih menantang. Tapi yuk jemput tinggalin. Kalau jawab, insya Allah selama pulau longgar, wekdal pulau longgar, penjenengan dawuh insya Allah pulau istiqomah. Jadi bagi Anda yang bertanya-tanya kenapa saya harus keluar, sudah saya jelaskan di awal. Meninggalkan sebuah proses dalam kondisi stabil bagi saya adalah pemenang. Kecuali kalau meninggalkan proses dalam kondisi yang tidak stabil, berarti saya pecundang. Minimal itu penilaian saya. Terakhir, untuk para dewan asatidah yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun toh saya belum bisa menjadi teladan, mohon maaf, karena memang saya bukan teladan yang sempurna. Tetapi setidaknya 6 tahun, hampir 6 tahun ketika saya berada di FPS ini, jika ada yang baik dari saya, silahkan diamalkan, biar itu menjadi jariah saya. Namun jika ada yang tidak baik dari saya, silahkan dibuang sejauh-jauhnya agar tidak menjadi beban dosa bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi pengabdi yang baik di lembaga ini, menjadi pelayan yang baik di lembaga ini, dan memantaskan diri menjadi guru bagi anak-anak yang baik, walaupun mungkin belum sempurna, karena rumusnya tidak ada kesempurnaan kecuali yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian, jika Bapak Ibu semua, terutama teman-teman seperjuangan, sahabat Evi, sahabat Badrus, sahabat Mega, setidaknya kalau ada kebaikan dan itu terus ditularkan, maka saya berbahagia karena itu jadi jadilah kebaikan dari saya. Terakhir, saya mohon izin, mohon pamit, salah khilaf, zahiran, batinan, mohon dimaafkan. Saya doakan panjenengan semua mendapatkan keberkahan di tempat ini, melanjutkan perjalanan ini dengan penuh kesungguhan, sehingga benar-benar mendapatkan ridho guru dan ridho para pendiri. Kalaupun toh ada kekurangan materi, sadari bahwa tidak selamanya kebahagiaan diukur oleh materi. Tapi saya masih percaya pesantren adalah membangun barokah, sumber barokah. Saya juga dengan kerelaan hati, keikhlasan hati, dengan sepenuh hati mohon doanya agar saya beserta keluarga juga diberikan sehat walafiat, terus bisa mengemban amanah, melanjutkan perjuangan walaupun tidak tempat, tapi insya Allah visi misi kita sama, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian, sekali lagi. Oh ya, terakhir, bagi ustazah yang baru, biar tidak salah paham, mungkin ada yang sok-sok batin. Pak Dulwak ini kalau dengan ustazah Wiwi belum salaman, kok karo aku belum salaman. Begini, pesantren itu adab. Kalau saya harus salaman dengan Bu Wiwi, karena Bu Wiwi adalah murid saya, santri saya, sehingga ketika saya bersalaman dengan Bu Wiwi, walaupun bukan mahram, dia sudah saya anggap anak saya dan santri saya. Sementara kalau dengan ustazah dari luar, memang saya menjaga. Kenapa? Tidak semua nyaman ketika diajak salaman dengan yang bukan muhrim. Kecuali kalau memang dia mengulurkan tangan ngajak salaman, saya pasti ngajak salaman. Tapi memang saya tidak ingin mendahului. Kenapa? Tidak semua ibu-ibu, tidak semua mbak-mbak yang bukan mahram diajak salaman yang bukan mahram berkenan. Tapi kalau dengan Wiwi, kemudian dengan Vela dan lain-lain, karena dia adalah murid saya, anak saya, sehingga ini adalah antara orang tua dan anak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah hasan, jazakumullah hasan, jazakumullah hasan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuat ridho guru-guru kami dan ridho pendiri pesantren ini,
la hadrati abdina al-fadil wa maghfirlah ya syukur kita lahul fatihah. Iya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini yang Pak Kiai Abdul Wahid sudah tidak mengajar di MTS, kami tetap suatu saat Pak Kiai Abdul tetap minta pertimbangan ketika ada acara-acara tertentu, sehingga tetap ingin koordinasi, sehingga karena Pak Kiai Abdul Wahid adalah sebagai perintis, baik perintis MTS maupun perintis pondok, dalam kegiatan apapun Pak Kiai Abdul Wahid selalu hadir meskipun dalam sibuk apapun. Sehingga dengan seperti ini saya mengharapkan betul Pak Abdul Wahid tetap ketika ada waktu yang longgar, waktu yang senggang, bisa ke lembaga kami sangat terbuka. Kita masih punya satu acara sekali lagi, yaitu penyerahan dan penganugerahan Ustadz Teladan sepanjang masa. Oleh karena itu kami mohon untuk tim Bu Mega, kami persilakan. Begitu berat kita rasakan, bahkan mungkin kita semuanya tidak akan bisa melupakan momen-momen hari ini. Semoga kita semuanya tetap mendoakan yang terbaik untuk beliau. Sebuah penghargaan yang mungkin ini tidak sebanding dengan apa yang